Bupati Maluku Tenggara, M. Tahir Hanubun, menghadiri video conference, VCON, untuk mengetahui upaya penanganan COVID-19 di Provinsi Maluku antara Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Kesehatan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II serta Gubernur Maluku beserta staf dan Bupati Wali Kota seprovinsi Maluku, yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati, Senin, 6 Juli 2020. Gubernur Maluku, Dr. Andus Murad Ismail kepada Menko PMK dan rombongan pada VCON menyampaikan, jumlah kasus COVID-19 di Provinsi Maluku sebanyak 794 orang dengan rincian yaitu 400 orang dalam perawatan, sembuh 377 orang, meninggal 17 orang. Pasien yang meninggal 90% tidak bergejala. Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan oleh gugus tugas provinsi dan kabupaten kota untuk menekan angka penularan dan mempercepat waktu kesembuhan pasien dengan capaian sebagai berikut. Positive rate provinsi Maluku adalah 24,4% dan positive rate nasional adalah 12%. Angka kesembuhan Prof Maluku adalah 47,5% dan kesembuhan nasional 45,4%. Angka kematian Prof Maluku 2,1%, angka kematian nasional 4,9%. Untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak, diberikan bantuan berupa sembako bagi 49.270 KK senilai Rp200.000 per KK per bulan. Ini kalau kita padatkan selama 9 bulan, tapi karena kita padatkan kasih Rp600.000 hanya 3 bulan, serta untuk mahasiswa sebanyak 6.505 orang di 10 perguruan tinggi dan juga menyediakan kartu prakerja tahap P untuk 1.973 orang akibat PHK dan dirumahkan. Kami pun selalu menjaga ketersediaan, terjangkaunya dan pendistribusian bahan pokok untuk masyarakat beberapa bulan ke depan, ujarnya. Tambah Gubernur, beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu terbatasnya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sehingga beberapa hotel diklat dijadikan tempat sebagai RS lapangan bagi pasien yang bergejala ringan dan sedang yang hingga saat ini sudah merawat pasien lebih banyak daripada pasien yang berada di RS-RS. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya tenaga medis yang terinfeksi COVID-19. Sebanyak 184 orang. Dan untuk mengatasi masalah ini, disiapkan 5 hotel agar setelah turun tugas dia ditempatkan di hotel agar keluarga di rumah tidak ikut terpapar. Pemeriksaan swab dengan menggunakan PCR test masih dipusatkan di kota Ambon yaitu di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan baru saja dimulai pemeriksaan di Balai POM dengan kemampuan mengeluarkan hasil pemeriksaan masing-masing 100-120 spesimen setiap hari. Beberapa kabupaten kota yang telah memiliki alat tes cepat molekuler namun belum bisa melakukan tes cepat karena belum memiliki Biosafety Cabinet, BSC, menurutnya, untuk menuju tatanan adaptasi, kebiasaan kehidupan baru, maka fasilitas dan tenaga kesehatan perlu diperkuat. Untuk itu, beliau minta dukungan pemerintah pusat melalui Bapak Menko, bantuan alat Biosafety Cabinet, BSC, serta PCR test dan analisisnya yang akan ditempatkan pada beberapa kabupaten kota wilayah Maluku. Gubernur menambahkan, pihaknya juga mengalami kendala dengan regulasi yang tidak mengakomodir pengajuan klaim ke Kemenkes terhadap pembiayaan perawatan pasien di RS lapangan yaitu Balai Diklat dan Hotel. Untuk itu, dimintakan kebijakan atas regulasi tersebut. Menanggapi presentasi Gubernur Maluku, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi menjelaskan, strategi pemerintah di dalam
Penanganan COVID-19 ini adalah yang disebut strategi Trisula penanganan COVID-19, yakni jaring pengaman sosial, darurat sosial kemasyarakatan, darurat kesehatan, darurat ekonomi. Menurutnya, jaring pengaman sosial banyak sekali, dengan adanya refocusing. Beliau minta dipahami dengan adanya pendataan yang tidak sempurna, masih banyak masalah di lapangan seperti mereka yang tidak berhak, namun menerima bantuan dan sebaliknya, dan juga ada orang yang mendadak miskin karena ada bantuan. Oleh karena itu, Menko Muhadjir Effendi minta untuk memperbaiki data mulai dari RT RW setempat.